Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Om Not mau berbagi resep cara membuat resep masak ayam bumbu pedas manis yang rasanya enak, dijamin semua suka. Di sini sudah aku siapkan bahan utamanya, ada ayam. Ini aku pakai ayam bagian paha. Kalaupun kalian mau pakai bagian lain itu juga boleh, seperti bagian sayap, bagian dada. Untuk ayam bagian paha ini aku siapkan sebanyak setengah kilogram bagian paha. Nah, untuk ayamnya kita cuci sampai bersih terlebih dahulu teman-teman. Ayamnya sudah bersih dan sudah siap untuk kita jadikan bahan utamanya. Tambahkan garam seperempat sendok teh dan tambahkan kunyit bubuk seperempat sendok teh. Jangan terlalu banyak ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai merata terlebih dahulu. Kemudian siapkan wajan untuk menggoreng. Tambahkan minyak secukupnya, jangan terlalu banyak ya. Ini aku menggoreng ayamnya dengan menggunakan minyak yang sedikit. Tidak terlalu banyak untuk minyak gorengnya. Nah segini ya. Setelah panas kita masukkan ayamnya satu persatu. Ini dalam keadaan minyak yang benar-benar panas teman-teman. Hati-hati cipratan minyak sayurnya. Kalaupun kalian bertanya boleh nggak menggunakan minyak yang agak banyak, boleh banget. Tapi di sini saya anjurkan menggunakan minyak yang sedikit seperti ini teman-teman. Karena kita butuh tahapan cara mematangkan ayamnya dengan menggoreng di cara ditutup seperti ini ya. Sesekali kita buka dan akan aku balik ayamnya supaya tingkat kematangannya jauh lebih merata. Nah, ayamnya kita bolak-balik semua ya. Ini menggunakan minyak sedikit supaya nanti kandungan airnya ini dia keluar menyatu dengan minyaknya dan nanti dia akan menjadi minyak lagi. Kita tutup lagi. Nah, kita buka kembali. Ini dia sudah menyusut ya. Dan kita balik lagi ayamnya supaya benar-benar memastikan tingkat kematangan ayamnya ini benar-benar matang untuk kita siapkan nanti sebagai masak ayam bumbu pedas manisnya. Total menggunakan waktu sebanyak 20 menit untuk mematangkan ayam menggoreng menggunakan minyak yang sedikit seperti ini. Segini sudah cukup, aku matikan api kompornya dan aku angkat. Kita tiriskan ya ke dalam saringan. Nah, ayamnya sudah matang. Ini mantap banget teman-teman. Nanti minyak sayurnya akan kita jadikan untuk memasak. Kemudian lanjut kita siapkan semua perbumbuannya. Nah, di sini paling penting teman-teman perhatikan untuk cara mempersiapkan bumbunya untuk bikin ayam pedas manisnya yang benar-benar rasanya enak, dijamin semua suka. Ini dia bumbunya. Yang paling pertama cabai merah keriting 10 buah ini khusus untuk dihaluskan. Kemudian untuk bumbu lainnya di sini ada bawang putih 2 siung, bawang merah 4 buah, cabai rawit merah 5 buah, cabai rawit hijau 15 buah, tomat merah 1 buah, tomat hijau 2 buah, bawang bombay seperempat buah. Mari kita eksekusi satu persatu untuk perbumbuannya. Di sini aku siapkan blender, haluskan semua cabai merahnya. Ini sebanyak 10 buah ya. Kita masukkan ke dalam blender, kemudian aku beri air sedikit untuk mempermudah dihaluskan dan kita blender sampai benar-benar halus teman-teman. Nah, sampai mendapatkan tekstur halusnya seperti ini. Segini sudah cukup ya. Bawang putih kita siapkan, bawang merah juga sama. Dan akan aku iris-iris untuk bawang putihnya. Nah, untuk irisannya seperti biasa, irisan pada umumnya juga sama ya. Kalau di bawang merahnya diiris seperti biasa aja seperti ini. Untuk cabai rawit merahnya kita iris serong aja seperti ini teman-teman. Kemudian cabai rawit hijau juga sama, diiris serong. Ini nanti yang menjadi pendukung rasa pedasnya, mantap banget pokoknya. Kemudian untuk tomat merahnya kita belah menjadi 2 bagian dulu, kita belah lagi dan menjadi 4 bagian. Setelah itu diiris kecil-kecil seperti ini teman-teman. Nah, ini dia nanti yang menjadi rasa asam segarnya, mantap banget pokoknya. Ditambahkan dengan tomat hijau sebanyak 2 buah. Tomat hijaunya juga sama, dibelah menjadi 2, kemudian kita belah lagi menjadi 4 bagian. Setelah itu kita iris kecil-kecil seperti ini, juga sama ya, seperti irisan tomat merah. Nah, diiris kecil-kecil semua. Ini kita siapkan semua perbumbuannya. Kemudian untuk bawang bombaynya sebanyak seperempat buah, kita iris kecil-kecil juga seperti ini. Nah, ini semua perbumbuan yang kita siapkan teman-teman. Semua bumbu iris ini kita siapkan. Saatnya kita memasak. Siapkan wajan dan menggunakan minyak bekas menggoreng ayam tadi. Ini yang bikin enak teman-teman. Kita nyalakan api kompornya. Setelah panas masukkan bumbu halus yang di blender tadi. Cabai merah 10 buah yang kita haluskan ya. Kita masak sebentar, kemudian masukkan
perbawangannya. Bawang putih, bawang merah sudah masuk. Kita masak dulu berbarengan dengan bumbu halusnya. Jadi cara memasak bumbunya seperti ini ya teman-teman. Untuk bawangnya tidak digoreng terlebih dahulu, tapi kita masukkan di saat bumbu halus cabainya setelah masuk. Jadi belakangan ya untuk kita masukkan bawangnya. Nah, di tahap seperti ini paling penting kita tumis sampai dia benar-benar agak kering. Kemudian masukkan semua irisan bumbu-bumbu irisannya, percabayan dan tomat dan bawang bombaynya. Kita aduk semua ya. Semua perbumbuannya sudah masuk. Kita matangkan dulu sampai dia layu. Kita campur-campurkan, kacau-kacau. Kemudian kita masukkan ayamnya teman-teman. Nah, kita masukkan ayamnya. Kemudian tambahkan air sebanyak 300 ml. Nah, setelah itu kita aduk-aduk rata dulu. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu bubuk ayam 1 sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh, saus tiram 1 sendok makan. Di sini paling penting ya, kita pakai saus tiram. Kemudian kita aduk-aduk dulu sampai merata. Setelah merata, nanti aku mau menambahkan gula pasir. Nah, kita kacau-kacau dulu. Kemudian aku tambahkan gula pasir sebanyak 2 sendok teh. Nah, segitu ya teman-teman untuk menambahkan penyedapnya. Segitu sudah cukup. Itu nanti rasanya sudah pas banget, mantap banget pokoknya. Diaduk-aduk dulu sampai merata, kemudian kita masak ya sampai dia menyusut. Di tahap seperti ini tidak perlu ditutup, tetap menggunakan api sedang sampai dia benar-benar menyusut nanti teman-teman. Tambahkan kecap sebanyak 2 sendok makan, jangan terlalu banyak ya. 2 sendok makan saja sudah cukup. Kemudian kita aduk-aduk kembali. Dan di tahap seperti ini akan kita susutkan sampai dia benar-benar menyusut airnya teman-teman. Nah, ini sudah menyusut ya, sudah menjadi seperti balado untuk bumbunya. Dan ini menyatu banget dengan ayamnya, meresap sampai ke tulang-tulangnya. Ini rasanya benar-benar pedas manis yang enak banget teman-teman. Menggunakan bumbu pedas manis yang mantap pokoknya. Nah, segini sudah cukup. Aku matikan api kompornya. Ayam bumbu pedas manisnya sudah matang. Kita tuangkan ke dalam piring. Wow, ini dia teman-teman. Mantap banget rasanya. Pokoknya ini rekomendasi buat kalian coba di rumah untuk menu favorit keluarga, menu harian. Ini dia ayam bumbu pedas manisnya, mantul banget pokoknya. Ini enak banget teman-teman, menyatu banget dengan nasi hangat. Untuk menggunakan bumbu seperti ini, kalau kalian tidak suka pedas ataupun lebih suka pedas, tinggal disesuaikan saja kapasitas percabayannya. Dengan catatan tetap menggunakan kapasitas penyedapnya yang kita tambahkan tadi dan menyesuaikan banyaknya ayam. Ini benar-benar mantap banget teman-teman, rekomendasi banget buat kalian coba di rumah. Masak ayam bumbu pedas seperti ini gampang dan mudah ya untuk dipraktikkan di rumah. Selamat mencoba, terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dapur Om Not mau berbagi resep cara membuat resep ayam kecap bawang bombay yang rasanya enak, dijamin semua suka. Bahan utamanya ada ayam, aku pakai ayam sebanyak 500 gram. Bagian paha sudah aku potong menjadi 6 bagian. Untuk ayamnya sudah aku cuci bersih, dan ini sudah bersih ya teman-teman. Sudah siap untuk kita jadikan bahan utamanya. Kemudian tambahkan garam 1/4 sendok teh, kunyit bubuk 1/4 sendok teh, dan campurkan sampai tercampur merata. Kita sisihkan, kemudian lanjut di sini aku mau persiapkan semua perbumbuannya. Terutama di sini aku mau persiapkan ada perbawangannya. Ini dia bumbunya: bawang putih 3 siung, bawang merah 5 buah, cabai rawit merah 5 buah, cabai merah keriting 5 buah, tomat merah setengah buah, bawang bombay 1 buah, dan daun bawang 1 batang. Potong-potong dulu seperti ini, potongan tebal ya. Nah, kemudian lanjut untuk cabai rawit merahnya, kita potong-potong aja seperti ini, diperkecil. Juga sama untuk cabai merah keritingnya, kita potong-potong juga. Untuk tomat merahnya di sini kita pakai setengah buah saja sudah cukup ya, jangan 1 buah. Kemudian untuk tomat merahnya kita potong-potong, diperkecil juga. Kita sisihkan ya, semua bumbu yang dipotong-potong seperti ini akan nanti kita haluskan. Sisihkan. Kemudian lanjut untuk bawang merahnya, spesial untuk bawang merahnya kita iris-iris teman-teman.
untuk bawang merahnya dan sudah siap untuk kita gunakan. Kemudian lanjut untuk daun bawangnya dipotong-potong kecil ya, seperti ini. Untuk daun bawang satu batangnya wajib banget kita pakai ya. Setelah dipotong-potong, aku sisihkan ke dalam mangkuk. Dan lanjut ya, kita mau siapkan ada bawang bombay teman-teman. Untuk bawang bombaynya di sini aku mau potong-potong dulu, belah menjadi dua bagian dan akan kita potong agak tebal seperti ini ya. Setelah dipotong-potong semangka, kita potong menjadi dua bagian seperti ini. Nah, kita sisihkan. Kemudian kita masukkan ayamnya untuk kita goreng dan diungkep. Jadi di sini judulnya ayam digoreng dan diungkep. Setelah diaduk merata, kita tutup. Nah, kita tutup, kita diamkan untuk selama 5 menit. Setelah 5 menit kita buka. Dan jangan lupa untuk ayamnya kita bolak-balik ya, supaya nanti tingkat kematangannya jauh lebih enak ya. Ayamnya aku angkat satu persatu. Ayamnya sudah kita goreng dan ungkep seperti ini. Dan minyaknya nanti akan kita pakai untuk menggoreng bumbu yang kita potong-potong tadi, untuk kita jadikan bumbu halus ya. Nah, kita tumis dulu untuk bumbu yang sudah dipotong-potong tadi. Kita matangkan ya untuk bumbu ini sampai dia matang. Segini sudah cukup. Langsung kita tempatkan ke dalam ulekan untuk kita haluskan menggunakan ulekan. Nah, segini ya untuk minyaknya. Boleh kalian kalau mau pakai minyak baru juga boleh. Kemudian kita tumis bawang merah yang sudah diiris tadi. Di tahap seperti ini paling penting ya, kita matangkan dulu sampai dia harum dan wangi. Setelah harum, kemudian aku masukkan irisan daun bawangnya. Kita tumis berbarengan dulu sebentar sampai dia harum dan tercampur merata. Kemudian masukkan bumbu halusnya yang sudah kita ulek tadi ya. Kita tumis lagi teman-teman. Kita masukkan satu persatu dan kita aduk-aduk dulu sampai merata. Untuk kita bikin masak ayam kecap bawang bombaynya seperti ini teman-teman, yang benar-benar nanti rasanya itu mantap banget. Pokoknya bikin ketagihan, auto nambah pokoknya. Yang suka ayam mari merapat, bisa dicoba resepnya. Nah, kita tambahkan air 300 ml teman-teman. Tambahkan garam setengah sendok teh, kaldu bubuk ayam 1,5 sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh, saus tiram 1 sendok teh, jangan terlalu banyak ya. Kemudian tambahkan saus tomat. Aku menggunakan saset seperti ini di kemasannya. Tambahkan 1 sendok makan saja sudah cukup ya. Dan ini nanti yang akan menjadi ayam kecap bawang bombaynya naik level, dan nanti rasanya benar-benar mantap pokoknya. Setelah diaduk merata, kita tambahkan kecap manis 3 sendok makan. Di tahap pertama menambahkan 3 sendok makan dulu ya untuk kecap manisnya. Nanti di tahap kedua aku mau menambahkan kecap manis lagi. Kita aduk-aduk sampai merata terlebih dahulu teman-teman. Nah, untuk masak ayam kecap bawang bombay spesial pada kesempatan hari ini, dapur Om Not tidak menggunakan gula pasir ya teman-teman. Jadi nanti ini rasanya benar-benar lebih mantap dan nanti lebih berbeda juga. Nah, kita diamkan sampai menyusut seperti ini. Kita masak ya. Kita masak sampai menyusut. Nah, seperti ini dia sudah mulai menyusut. Tambahkan kecap manis 2 sendok makan lagi. Ini tahap kedua dan tahap terakhir. Diaduk-aduk sampai merata dulu. Setelah ini aku mau masukkan bawang bombaynya yang sudah kita potong-potong tadi ya. Nah, kita masukkan bawang bombaynya di tahap terakhir. Diaduk sampai merata. Di tahap seperti ini kita besarkan apinya untuk tingkat kematangan bawang bombaynya tidak perlu sampai matang banget ya teman-teman. Jadi nanti dia tingkat kematangannya itu cukup matang saja. Nah, saatnya aku menggunakan api besar di tahap seperti ini. Nah, segini sudah cukup ya teman-teman. Ayam kecap bawang bombaynya sudah matang. Kita matikan api kompornya. Kita angkat dan tuangkan ke dalam piring untuk kita plating. Wow, ini dia teman-teman, ayam kecap bawang bombay yang rasanya benar-benar naik kelas. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng, makin sedap. Dan bisa kalian nanti cobain resepnya ya. Pokoknya ini mantap banget, rekomendasi buat kalian cobain di rumah. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.